Nah, ini dosa keempat. Kita melihat bahwa kegiatan kaderisasi itu adalah kegiatan yang eventual. Nah, nggak berkesinambungan, nggak saling berkaitan, nggak ada roadmap, yang penting ada aja di setiap tahapannya. Tapi kenapa di tahapan itu tuh harus seperti itu dan kenapa harus mencapai titik itu gitu. Nah, makanya ini jadi salah satu yang menurut aku perlu diperbaiki ya, karena kaderisasi itu nggak bisa jadi kegiatan yang eventual aja, tapi memang benar-benar perlu dibikin roadmap yang jelas untuk apa gitu ya, bagaimana proses pendidikan atau proses pengembangan karir dalam organisasinya, yang itu memang bisa memberikan manfaat nggak cuma ke organisasi aja, tapi juga memberikan manfaat ke anggotanya gitu. Ya, jadi ngekader itu kita memang benar-benar ini ya, benar-benar mikirin gimana caranya kita tuh mengembangkan organisasi sekaligus mengembangkan orang-orang. Karena kan tadi di awal juga aku udah nyampein ya bahwa organisasi itu akan berkembang ketika kita ngembangin orang-orangnya. Jadi menurut aku ketika kita punya kaderisasi yang bagus, kita udah bisa bikin roadmap apa ya namanya karir dia di organisasi dan apa aja pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang bisa mereka dapatkan ketika di organisasi kita. Menurut aku itu jadi salah satu hal yang akan membuat organisasi kita lebih sustain karena ekspektasi orang-orang untuk ikut organisasinya terpenuhi, organisasi kalian akan terus bertumbuh dan kedepannya nanti kalian akan lebih mudah untuk bisa meregenerasi si organisasinya gitu. Amal jariah juga deh kan. Nah, makanya si kaderisasi ini kan sebenarnya proses jangka panjang ya, nggak bisa sebentar. Nah, bahkan pemimpinnya itu nggak bisa jadi dalam satu hari gitu, ya kan? Nggak bisa tiba-tiba kita daftar organisasi terus besoknya jadi pemimpin organisasi kecuali memang dia punya pengalaman berorganisasi yang banyak. Ya kayak presiden, mungkin menteri itu kan memang udah punya pengalaman yang banyak. Makanya dia bisa langsung jadi pemimpin di situ. Tapi ya kalau di organisasi kita yang kebanyakan mungkin kemahasiswaan rasa-rasanya jarang. Makanya aku di ini ya di apa namanya di form kemarin baca beberapa masukan itu tentang ini, tentang aku mendapatkan partner yang dia nggak bisa diajak diskusi, dia pasif, nggak bisa ngasih keputusan. Nah, itu yang nulisnya perempuan dan partnernya berarti laki-laki. Mungkin kayaknya kadif sama wakadif atau kabit sama wakabit mungkin ya, nggak tahu juga. Nah, tapi kenapa hal itu bisa muncul? Karena bisa jadi memang orang-orang yang kita berikan amanah untuk memimpin nggak kita siapkan jadi pemimpin. Sesederhana itu sebenarnya. Kenapa dia bisa jadi kayak gitu? Bukan tentang ini ya, bukan tentang kita salah memilih orang. Karena apa ya? Pilihan kita untuk memilih siapa yang akan memimpin itu kan nggak banyak kan, tentu pasti apalagi di organisasi-organisasi kampus. Kita cuma punya orang segini, yang perlu kita pikirkan adalah bukan tentang gimana caranya kita mencari orang yang tepat untuk memimpin. Karena bisa jadi ketersediaan orang-orang untuk mampu memimpinnya itu nggak sebanyak kebutuhan kita untuk memimpin di organisasi di kadif-kadif dan sebagainya. Ya mau nggak mau kita harus membentuk si pemimpin itu. Nah, pertanyaannya kita udah menyediakan proses kaderisasi untuk membentuk pemimpin-pemimpin itu atau enggak? Atau memang kita cuma membuat cuma ngasih fasilitas mereka untuk menjalankan kegiatan di divisi mereka aja selama mereka jadi anggota terus habis itu tiba-tiba dijadiin ketua gitu. Itu kan jadi nggak sehat. Ya kalau mau ya kita bikin roadmap-nya aja, bikin perencanaannya ketika kalian udah punya anggota nih. Gimana caranya si anggota ini siap untuk menggantikan. Bukan gimana anggota ini tuh aktif dan melaksanakan proker dengan baik. Kan kayaknya mungkin baru sampai di level itu kebanyakan ya. Ini kok orang-orang pada hilang-hilangan, ya alasannya mungkin tadi jawabannya juga udah disebutin ya sebelumnya. Dan masih berpikir di orang-orang yang hilang-hilangan. Gimana kita mau mikirin untuk menggantikan kepemimpinan gitu. Nah, makanya ketika kita memang ingin lebih sustain, mau nggak mau ya kita siapin aja sih si pemimpin-pemimpin ini, calon-calonnya untuk siap menggantikan gitu. Dan caranya ya bisa formal, bisa informal ya. Kalau misal kalian mau bikin formal ya kalian bikin agenda pelatihan kepemimpinan organisasi misalnya. Kalau misalnya kalian mau informal, kalian misal sebagai kadif
itu bisa jadi banyak ngobrol, banyak diskusi ketika rapat itu kalian menyampaikan value-value penting ke anggota-anggota misalnya. Apalagi ya, kalian misal nge-share video-video tentang kepemimpinan di grup, itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sederhana ya, itu kaderisasi informal itu, yang kayak gitu. Kalian nge-share artikel, kalian tunjukkan bentuk kepemimpinan yang teladan ke anggota kalian. Nah, itu bentuk kaderisasi-kaderisasi yang non formal. Nah, dengan kayak gitu ya itu akan meningkatkan kesiapan mereka untuk jadi pemimpin nantinya. Nah, tapi kan kebanyakan mungkin nggak melihat itu sebagai bentuk kaderisasi, nggak mementingkan itu dan ya udah biasa aja. Nah, makanya tadi ya ini sebenarnya bekal apa yang udah kita kasih ke calon pengganti kita. Nah, ini perlu kita renungi dan kalau misalnya memang masih ada PR-PR yang belum terselesaikan ya bisa kita selesaikan. Bisa kita penuhi. Tapi kayaknya ini karena semester baru mungkin kalian juga beberapa baru menjabat ya kayaknya. Dan aku rasa ini kalian bisa mempersiapkan nih apa aja memang perlu kalian berikan kepada anggota-anggota kalian supaya nanti mereka mau dan siap menggantikan kalian. Ketika kalian udah mempersiapkan itu, aku rasa udah semakin kecil tingkat mereka bakal hilang-hilangannya. Karena mereka juga tahu bahwa mereka ada di divisi itu tuh memang disiapin gitu. Misal kalian jadi ini nih jadi kadif desain ya, tadi mungkin ada yang bilang jadi desain dan jadi budak organisasi di kolom chat. So, kalian jadi kadif desain, terus pengen di tahun depan memang ada penggantinya, ya berarti selama setahun ini kalian harus rancang aja secara, kalau bisa mau secara sederhana bisa ya, apa aja memang diperlukan untuk jadi kadif desain. Kalian coba tulis aja apa aja yang dibutuhin. Misal mengenal tren, terus bisa copywriting, bisa desain dasar, bisa aplikasi apa ya yang misalnya biasanya dipakai di organisasi kalian, terus cara memutuskan desain yang baik dan sebagainya lah misalnya ada beberapa poin. Ya terus kalian coba pikirin aja, dipertain aja, dianalisa lagi sebenarnya nanti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu bisa dengan cara apa aja. Misal untuk mengikuti tren, oh cukuplah kayaknya dengan aku nge-share-share video-video menarik atau misalnya ketika kita mau rapat, kita mau sedikit ngebahas tentang tren-tren desain masa kini dari video yang berdurasi 5 menit misalnya. Dan itu setiap kita mau rapat ada agenda itu misalnya. Itu kan sesuatu hal yang sederhana sebenarnya. Terus ya udah kita bisa bikin ini nih, bisa bikin agenda pelatihan copywriting. Kalau misalnya memang kita nggak bisa nyampein nggak bisa ngundang pemateri, ya kalau misalnya mau ya kita punya semangat belajar yang tinggi, kita tinggal belajar aja copywriting dari YouTube, dari bootcamp mungkin. Terus kita ajarin aja ke mereka gitu. Jadi kita aja yang ngajarin supaya nanti nggak perlu mengeluarkan cost yang tinggi misalnya. Atau kalau misalnya mau bikin agenda udunan. Misal ada kelas online tentang copywriting, itu satu akun yang kelas-kelas online gitu kayak Skill Academy misalnya atau Skillshare dan sebagainya lah. Misal itu 300.000 nih buat satu kelasnya buat dibeli. Ada diskon jadi cuma 150.000. Terus anggota kita ada 10, berarti nanti masing-masing bayar 15.000 untuk dapat satu skill itu. Nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, jadi meskipun kita dalam kondisi saat ini nggak bisa, ya kita bisa benar-benar mempersiapkan mereka juga untuk menggantiin sebenarnya. Ketika kita memang udah punya mindset seperti ini ya, kita juga jadi sekalian belajar kan. Dan banyaklah metode lainnya ya, yang itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Nah, untuk bikin roadmap itu apa aja yang perlu disiapin? Pertama, cek dulu sebenarnya kondisi saat ini tuh pendaftar baru atau misalnya anggota kalian ya, itu lagi ada di kondisi yang kayak gimana dan sejauh apa mereka itu dari target yang ingin diharapkan. Kalau yang tadi aku contohin kan tentang kepemimpinan ya, mengentingkan kepemimpinan di salah satu divisi ya, bisa dikaitkan dengan divisi yang lain juga bisa, dan itu kan jelas targetnya adalah dia mampu untuk memimpin dan bisa memutuskan keputusan. Nah, untuk memutuskan keputusan itu dia harus tahu, kalau tadi mungkin tahu tren, tahu kualitas desain yang bagus, tahu minat pembaca misalnya, audiens, bisa bikin videografi mungkin sekarang kayaknya jadi lebih dibutuhin ya, bisa ngedit di TikTok mungkin dan sebagainya lah. Nah, realitinya sebenarnya mereka bisa atau enggak, mereka ngerti atau enggak, mereka inisiatif atau enggak gitu. Kan pasti kondisinya beda-beda ya. Ada kondisi di mana orang-orangnya tuh ketika kalian memang punya anggota itu memang orang-orang yang udah punya kemampuan desain bisa jadi.
Atau misalnya ternyata memang mereka belum punya kemampuan desain sama sekali, bisa jadi, ya kan? Nah, makanya, jarak antara reality sama targetnya pasti beda. Dan makanya dari itu sih prosesnya jadi bakal beda, tentang apa saja yang memang perlu dilakukan biar bisa mencapai target itu. Nah, ini nanti bisa disesuaikan ya dengan, kapasitas kita. Nah, enaknya sih zaman sekarang dengan Kenapa nih, adanya Tan? bantuan teknologi, kita akan lebih mudah untuk mengantisipasi hal-hal tadi, yang mungkin kita lihat bahwa itu sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan ya. Kayaknya kan bikin bikin agenda pelatihan atau misalnya pengayaan buat anggota itu kayaknya susah. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi, dengan banyaknya informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang bisa diakses secara gratis, itu udah bisa jadi alasan sih menurut aku.